Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga tidur yang teratur. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pagi hari ini nanti kita akan belajar kembali tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk pagi hari ini nanti Pak Udin akan menjelaskan tentang sumber energi. Maka dari itu, sebelum Pak Udin memulai pelajarannya, silakan anak-anak persiapkan dulu bukunya. Buka bukunya Ilmu Pengetahuan Alam halaman 17. Setelah anak-anak membuka bukunya, silakan simak dan perhatikan penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Yang pertama tentang pengertian dari sumber energi. Sumber energi ialah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Itu adalah pengertian dari sumber energi. Nah, untuk sumber energi itu sendiri, itu bisa berasal dari alam dan juga bisa berasal dari manusia atau buatan manusia. Adapun jenisnya, sumber energi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber energi yang tak terbarukan, kemudian yang kedua yaitu sumber energi yang terbarukan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yang pertama yaitu sumber energi yang tak terbarukan ialah sumber energi yang ketersediaannya di alam itu jumlahnya terbatas. Nah, sumber energi yang tak terbarukan itu biasanya berasal dari fosil atau makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah berjuta-juta tahun lamanya, kemudian menjadi bahan mentah dari sebuah sumber energi. Nah, biasanya sumber energi ini antara lain yang pertama yaitu minyak bumi, tapi di sini minyak buminya masih mentah, kemudian diolah menjadi bensin, solar, kemudian minyak tanah dan lain sebagainya. Ada juga yaitu uranium. Uranium itu bahan untuk membuat sebuah nuklir, kemudian gas alam dan lain sebagainya. Untuk sumber energi yang tak terbarukan, karena jumlahnya itu sangat terbatas sekali ketersediaannya di alam, makanya kita sebagai manusia menggunakannya harus dengan bijak, yaitu menggunakan secukupnya dan tidak boros. Nah, agar tidak cepat habis ketersediaannya di alam ini. Yang kedua yaitu sumber energi yang terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang jumlahnya di alam ini sangat banyak sekali. Makanya kita bisa menggunakannya dengan cara bebas, dengan cara gratis, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar manusia itu mau berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak-anak jumlahnya sangat banyak sekali ketersediaannya di alam, tapi kita sebagai manusia harus menggunakan dengan bijak. Nah, untuk contohnya sumber energi yang terbarukan, contohnya yaitu air, kemudian angin, kemudian apalagi? Iya, tanah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sumber energi yang terbarukan. Anak-anakku semuanya, setelah ini nanti Pak Udin akan menampilkan contoh-contoh pemanfaatan dan juga jenis-jenis sumber energi baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Simak baik-baik dan perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan
kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak,
limbah pertanian atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Udin dan juga tutorial tadi, tentunya kalian sudah paham. Kalau belum paham, silahkan anak-anak kembali membaca bukunya halaman 17. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan COVID-19. Sekian anakku semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan dari penjelasan Pak Udin, silakan anak-anak kembali membaca bukunya. Terima kasih. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.